Hai semuanya lovely people. Aduh kaget ya, aku lagi di tengah-tengah proses makeup nih hari ini sama Karian, sama Ciripa. Tepatnya ada di apartemennya Nadine. Hai Nad. Nadine lagi makeup juga sama siapa aja nih? Sama Ilham. Terus juga di sana ada Tari. Saya hai dong. Sama siapa? Asistennya Jimmy. Kita lagi persiapan hari ini bakalan attending event Pemilihan Putri Indonesia 2023. Oh my god. Udah 30 tahun ternyata ya Yayasan Putri Indonesia ini ngadain pemilihan, dan ini berarti sudah 13 tahun dari tahunnya kita. Dan kita lagi siap-siap, kita sambil nunggu Sandra, kita bertiga janjian bakalan datang bareng-bareng. Karena tahun ini spesial, jadi all alumni yang bisa datang diharapkan bisa kumpul dan bakalan ada surprise nanti. Bakal ngapain aja, ikutin kita terus ya. Selesaiin makeupnya dulu. Wah, nggak kerasa ya 2023 itu artinya udah 13 tahun dari angkatan kita 2010. Artinya pasti banyak banget perubahan, perbedaannya. Yang paling aku notice adalah jumlah pesertanya atau finalisnya. Masa finalisnya tahun ini tuh 45 orang, tau nggak? Sumpah? Tahun ini 45 orang. Mungkin ada orang taruh dulu. Jogja ada 2. Aku kan dulu perwakilan dari Jogja 2010. Terus tahun ini Jogja sendiri ada 2 perwakilan. Nadine dulu Jakarta ada berapa, Nad? 6. Gue gak jujur nggak tahu tahun ini ada berapa. Jakarta kayak banyak deh nambah. Kayak Banten aja tuh ada 2 kalau nggak salah ya. Ada 2. Jadi kalau dibandingin dari jumlah pesertanya ya udah jauh banget. Zaman kita tuh kayak cuma 32 ya. 32, 33 sih? Atau 37? Nah kan beda semua coba. Itu 33, tapi ini lama ya, 1. Nah kan udah beda semua. Oke, coba tolong netizen yang budiman lovely people cari tahun kita sebenarnya ada berapa finalis. Itu aja kita lupa. Oke. Terus apa lagi ya bedanya? Of course banyak banget ya, zaman sekarang finalis-finalisnya kayaknya menurut aku udah well prepared banget. Mereka udah tahu harus ngapain, apa aja yang disiapin. Dandanannya juga udah beda banget. Dulu kayaknya kita datang culun-culun gitu kan, di permak begitu udah di dalamnya. Kalau sekarang kayak mereka udah jadi banget gitu dan udah tahu harus apa sih yang dikerjain sehari-harinya sebagai putri. Nah dulu kita nggak ada bayangan sekali. Nadine, coba ceritain apa menurut kamu perbedaannya Putri Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Iya, setuju sih sama yang tadi kita bilang. Kalau zaman dulu kan kita culun-culun banget ya. Datang ke karantinanya ya apa adanya gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya udah siap banget gitu dari segi make up, hairdo udah pada jago. Kalau gitu. Dan waktu itu ikut umur 19. Ya. Nadine masih 19 tahun waktu itu. Masih anak kalian gitu. Belum ngerti apa yang gini-gini udah nyemplung ke dunia pageant deh. Tapi yang gini deh. Masih ngikutin gak sih? Jujur, gua enggak. Tapi ngelihat kalau yang ini kan yang juara-juara masih suka update sih. Kita juga ada grup kan, Putri kan. Itu bisa ngelihat ya perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Yang paling ketara tuh public speakingnya ya. Dulu kan kayak kita malu ya. Padahal jago ngomong. Terus ya apa namanya ya itu ready makeup produksi sendiri. Kalau dulu kita masih
belajar ya. Kan kita justru di training ya sama Muskara tuh kan, di training, jadi begitu udah kepilih itu baru diajarin makeup fullnya kayak apa. Jadi hari-hari tuh kerjaannya sebagai putri adalah belajar makeup, belajar hairdo, belajar catwalk, belajar public speaking, and spa. Di Taman Sari Spa, ya kan? Jangan lupa nge-gym. Nadine, aku sampai 2 kali sehari itu kita pernah tuh ya. Oh, Pagi iya. malam kita sampai nge-gym, ya Allah, niat banget kan. Nggak tahu ini karena nggak Motivasi. tahu ini gara-gara apa, tapi banyak memori dari tahun tahun itu yang lenyap. Nggak tahu itu karena beriringnya waktu atau memang sengaja. Atau memang sudah dihilangkan ya waktu itu ya. Tapi untungnya pertemanan kita masih ini ya, masih berjalan ya sampai 30 sekarang. tahun. Udah 13 tahun. Tapi yang bikin kita dekat ya kalau kumpul lagi ya kita bisa update ya. Dan Iya. kita kerasa deket sih. Jadi Pertemanan yang nggak butuh effort. ya Iya benar. Pertemanan nggak butuh effort. Gara-gara setahun kita udah tinggal bareng kan. Iya. Jadi Kayak udah tahu lah satu sama lain. iya udah tahu. Jadi kalau pas ketemu kayak nggak banyak waktu yang lewat kan. Kayak jarang ketemu tapi kita tahu aja gitu. Kayak nggak jarang ketemu. Begitu ketemu ya gini-gini juga kan ngobrol-ngobrolnya. seminggu sekali. Nggak seminggu sekali juga jarang. Masih. Kegiatannya beda-beda semua soalnya. Sandra sibuk ngantor, Nadine kerjanya main film mulu, jadi ngilang. Tiap berapa bulan baru balik selesai main film, karena dia harus stick to the character, ya kan? Nas? Jadi dia melupakan duniawi. Dia begitu udah main film, udah deh fokus ke situ. Dia lupa jadi Nadine, tetap jadi karakter. Ya udah, jadi ketemunya kayak setelah semua ada waktunya masing-masing. MU dong. Gila, gue tahu banget nih kalian bangga gak sama gue? Gue tahu siapa yang bakal datang, gue tahu lu bangga dong. Karena license Miss Universe udah dilepas, jadi yang bakalan datang Miss International, Miss Supranational, sama Miss Charm. Yeay. Tipsnya nih kalau mau ikutan pageant juga, yang pasti mempersiapkan apa Kak? Mental, jangan sampai mental. Itu quotes banget. Quotes ya. Aduh, pokoknya banyak sih yang di-prepare, kayak misalnya kan kalau penilaiannya Yayasan Putri Indonesia biasanya dia akan ada 3B tuh ya kan. Apa saja Bu? 3B itu brain, beauty, behavior. Ada kompatib tapi hanya ada yang tahu. Berarti prepare-nya di antara itulah ya. Jadi biasanya tuh udah punya latar belakang pendidikan atau sedang menjalani kuliah biasanya kan. Terus udah prepare kayak membawa diri, makeupnya gimana, belajar makeup, basic makeup, belajar. Tapi zaman sekarang ini kayaknya penilaiannya lebih heboh lagi, karena kan dulu kita paling prepare tuh bakat ya kan. Terus juga nyiapin baju-bajunya selama untuk karantina gitu-gitu. Tapi sekarang juga kayak banyak orang yang udah punya sesuatu yang untuk dikerjakan gitu, kayak misalnya organisasi atau yayasan gitu yang dia kelola untuk tujuan yang dia suka gitu. Jadi ya itu with the purpose kan. Jadi ya semua orang sekarang banyak yang punya latar belakang. Misalnya ada yang gerakan suka membaca, ada yang meningkatkan gerakan ekonomi di masyarakat menengah ke bawah gitu-gitu. Jadi apa yang jadi interestnya biasanya itu dibawa juga. Jadi selain jadi pemilihan seorang putri, dia juga bermanfaat gitu untuk masyarakat banyak gitu. Ya kan? Mantap. Ya, harus ada cause-nya apa yang mau disuarakan kan. Seandainya isu yang bisa diangkat apa aja. Jadi waktu tahunnya aku kan kebetulan lagi ngobrol nih sama mama aku pas lagi nunggu waktunya karantina gitu kan. Terus mama aku nanya, kalau misalnya kamu menang, kamu mau angkat apa, isu apa? Terus pas banget itu di TV lagi ada berita tentang orang hutan. Dan aku pada saat itu ngerasa kok kayaknya nggak ada orang yang membicarakan isu ini. Sedangkan orang hutan kan ikonnya Indonesia banget. Dan dari situ
gitu. Oh ini tetap gitu ya? Iya Bu, iya Bu. Memilih supaya kalau misalnya aku menang, aku pengen mensosialisasikan. Jadi harus ada purpose-nya, tapi nggak boleh basa-basi ya, Bu? Oh iya beneran, apalagi kalau yang zaman sekarang mereka udah punya foundation-nya, jadi Iya. bener-bener ada hitam di atas putih biasanya. Itulah gitu. Kalau menurut Sandra apa yang di prepare? Public speaking itu penting sih. Terus udah gitu persiapan. Yang paling penting itu sih mental sih ya. Mental sih. Kayak belajar Itu diajarin. belajar catwalk gitu-gitu itu diajarin. Pas masih zamannya kita itu ikut pageant masih bisa raw banget gitu kan, even though Iya. belum ada latar belakang atau basic knowledge pun masih bisa. Tapi kalau sekarang kayaknya emang udah harus ready gitu kan, udah punya pengalaman sebelumnya belajar catwalk atau apa gitu. Makanya banyak yang ikutan kayak apa istilahnya ya? Camp apa ya? Training, Kayak sekolah modeling lah ya, tapi bahasanya sebenarnya bukan itu bahasanya. bootcamp, kayak pageant bootcamp, ya pageant camp gitu. Jadi kayak training apa aja sih di situ yang harus di kemampuan yang bisa. Ya paling nggak pasti kan catwalk dan public speaking. Sebenarnya belajar untuk ngilangin nervous sih, karena kan tiba-tiba dinilai gitu. Kalau di daerah kan ada pemilihan dari daerah tuh biasanya ada juga yang cuma kayak penjurian lokal gitu. Nah itu kan juga udah dinilai macam-macam tuh, dari bentuk badannya, proporsionalnya, kepedeannya, terus cara pembawaan dirinya, termasuk catwalk dan juga public speaking. Itu sih. Jadi ya banyak sih sebenarnya ya. Kalau tadi kita ngomongin kamu lagi ya, nyiapin pede banget gue. Sekarang juga mungkin ngapain ya? Harus jago main media sosial gitu kayaknya. Ah iya benar. Buat maksudnya mencuri perhatian gitu, Bener-bener. media sosial lo harus bagus juga. Iya itu Iya sulit itu banget. tambahan banget. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada. Pokoknya lo harus punya jiwa PR sendiri ya. Jadi Iya. menjual diri lo sendiri, untuk promote diri lo sendiri. Iya, dulu jadi PR buat brand lo sendiri kan, nama Instagram lo. Iya. Sekarang kan kita, kalau zaman dulu kan harus pakai forum-forum gitu kan. Kan juga banyak tuh kategorinya pemenang best putri favorit atau apa. Perlu sih punya crowd. Harus jaim. Karena pas dibuka sama penjuriannya sosmednya kayak apa ya, harus sesuai dengan yang ditampilkan ya kan. Sama jaga makan nggak sih kalau gitu? Iya. Di momen-momen lagi ikutan pageant lo jaga makan. Proporsional kan badannya harus ya. Kayak kita 13 tahun yang lalu. Gua yakin ini 13 kilo yang lalu. Aku nggak mau ngitung kalau kayak gitu. Ayo makan yuk. Mari makan. Karena nanti akan lama banget, bakal lebih dari 3 jam. Semangat ya Vincent. Jadi nanti biasanya tuh bakal selesai jam 11 malam. Kalau nggak ngaret sampai jam 12 malam. Di sana kan nggak bisa makan. Jadi kita harus mengisi perut dulu, mumpung masih jam 6 kurang. Jadi ini kan kita lagi siap-siap ya seperti tahun 2010. Yang memulai siap-siap di pertengahan biasanya emang aku, karena biasanya Sandra bakal bangunnya telat ya kan. Terus sudah selesai siap-siap aku duluan juga. Jadi seperti ini memang gambaran 2010 keulang di 2023. Tetap sama ya. Dokter Sama. Oh itu masih nyantai. Sama. Dan ini lucunya adalah kalau misalnya dulu mau ada janjian appointment apa event ya, mereka dibohongin 1 jam sebelumnya dan aku satu-satunya dikasih tahu jam sebenarnya. Jadi ketika mereka bilang jam 9 kan? Jam 9 padahal jam 10. Karena ujung-ujungnya bareng.
Bagaimana Bu? Kamu cuma pantas Guilty as charged. Aduh. Tetap seperti biasa ya Iya, kebiasaannya. tidak berubah ya. Ya. Cuma beda alasan. Kalau sekarang Chandra ini bukan telat bangun, tapi kerjaannya banyak. Sampai jam 4 masih meeting. Chandra kan? karir woman Janjian sekarang. Jam 4 ya. Wanita karir. Wanita karir. Bakat ibu apa waktu itu? Nari. Wih, nari ya? Nari apa? Baru tahu ya? Kalau tahu nggak ada yang tahu kan? Nyanyi semua orang bisa jadi judge. Itu tuh tips and trick. Apalagi internasional. Kan internasional nggak ada yang tahu kan? Gue kan pakai Dayak gitu kan. Gue gitu dong, gue nggak. Gue dikritik, gue mau nari. Lu Tetap nari ada kritisasi dong. Lu nari apa? Tari merah, gabungan merakin inilah apa ya kayak apa ya kontemporer istilahnya. Belajar seminggu sebelumnya ya kan? Iya, gue juga. Diajak Miss Internasional. Oh ternyata tadinya tuh soalnya sempat ada kabar hilangkan sesi itu karena kan waktu itu habis ada tsunami-an, tsunami Jepang. Nah jadi yang istilah hedon-hedonnya kita pokoknya happy-happynya gitu dihilangkan sesinya di Miss Internasional. Ternyata tetap ada. Dan itu kayak jadwal kegiatannya kan baru mau datang di tangan kita itu kayak seminggu sebelumnya aku. Jadi kita tetap ada bakatnya. Jadi baru di prepare. Udah belajar lah gitu. Tapi tetap aja sih bawakannya dengan penuh apresiasi dari orang-orang luar sana. Senang sih. Sudah mudah kita semua sudah ready. Ikut lagi. Yeay, kita bakalan langsung cus ke JCC. Jadi, thank you so much ya tadi yang udah ngikutin behind the scene-nya. Tapi masih banyak keseruan lainnya. Jadi tetap ikutin terus. Nadine, aku dan Sandra di malam pemilihan Putri Indonesia 2023. Bye.